Halo pemirsa, selamat pagi. Seorang balita yatim piatu dianiaya oleh bibinya di Tangerang Selatan, Banten hingga mengalami luka lebam di tubuh. Pelaku berdalih emosi karena keponakannya susah makan. Saya, Trigita Verlina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Serdap. 19 jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran Polda mengingat musuh okupasi Pemirsa, sejumlah rumah di Bojonegoro, Jawa Timur terbakar diduga akibat korsleting listrik pada lampu kandang ayam. Kobaran api juga membakar 100 ekor ayam. Petugas pemadam terlambat datang karena lokasi jauh di pedesaan. Warga bersama petugas saling membantu memadamkan kobaran api yang melalap sejumlah rumah di desa Tegal Kodo, Bojonegoro, Jawa Timur. Seluruh bangunan beserta isinya ludes terbakar, termasuk 100 ekor ayam, 60 karung gabah, serta sejumlah barang toko sembako. Api diduga berasal dari rumah Murlan yang menyambar ke rumah Suhadi yang ada di sampingnya. Lokasi kebakaran jauh di pedesaan membuat petugas pemadam kebakaran terlambat datang ke lokasi. Proses pemadaman juga terkendala sulitnya air di lokasi, terlebih sebagian besar bangunan terbuat dari kayu. Diduga penyebab korsleting listrik lampu kandang ayam. Penyebab diperkirakan karena korsleting listrik. Jumlah kerugian, Pak? Kerugian diperkirakan 270 dan 100 ekor ayam. Tidak ada korban jiwa, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah kabupaten setempat untuk para korban kebakaran. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. 8 orang pekerja terjebak di dalam lift ruko klinik kecantikan di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Lift macet dan berhenti diduga karena ditumpangi lebih dari kapasitas lift. Petugas mencoba membuka paksa pintu lift yang mendadak berhenti di klinik kecantikan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tragis, lift sedang mengangkut 8 wanita pegawai klinik. Setelah terbuka, para pegawai dievakuasi, namun 3 orang pingsan diduga kehabisan oksigen dan langsung diberikan pertolongan pertama, kemudian dilarikan ke puskesmas. Belum diketahui penyebab pasti lift tiba-tiba berhenti, dugaan sementara karena kelebihan muatan. Lift itu berkapasitas 6 orang. Nah, kemudian yang ada di dalam ketika kami berhasil membuka ternyata ada 8 orang. Nah, mungkin dugaan kami itu adalah kelebihan beban dari lift itu. Sehingga belum sampai tujuan, lift itu sudah berhenti di tengah jalan. Untuk sementara, lift tidak beroperasi hingga diperbaiki. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 orang tewas, 11 luka-luka akibat lift barang jatuh di Mall Margo City, Depok, Jawa Barat. Jenazah korban tewas yang merupakan karyawan toko donat di mall tersebut telah dimakamkan. Saat kejadian, pengunjung dan karyawan mall panik bahkan sempat disangka ledakan. Duka menyelimuti keluarga saat jenazah Muhammad Novandri dimakamkan di TPU di Ciracas, Jakarta Timur. Pria berusia 30 tahun ini tewas akibat jatuhnya lift barang di tempatnya bekerja di Margo City Mall, Depok, Jawa Barat. Anak kedua dari 3 bersaudara ini tewas akibat luka parah di kepala dan luka bakar di tangan. Kami sekeluarga sangat syok banget, sangat berduka sekali. Ditinggal almarhum. Almarhum di Margo City itu bekerja? Ya, bekerja sebagai karyawan Jeko Donat. Selain korban tewas, jatuhnya lift barang menyebabkan 11 orang mengalami luka. Saat kejadian, pengunjung pusat perbelanjaan Margo City panik mendengar suara keras yang belakangan diketahui akibat jatuhnya lift barang dari lantai 3. Kejadian ini mengakibatkan atap jebol dan tembok runtuh hingga menimpa sejumlah mobil. Warga sebelumnya sempat menyangka terjadi ledakan bom.
Tim Gegana Kelapa II Depok bahkan dikerahkan ke lokasi untuk menyelidiki kejadian ini. Hasil penyelidikan tim Puslap 4 Mabes Polri, suara keras diakibatkan jatuhnya lift. Jadi saya nyatakan sekali lagi, tidak ada ledakan bom. Hasil pemeriksaan dari tim Gegana, Cibob, dan KBR, tidak ada ledakan bom. Ini untuk meluruskan bahwa simpang siur berita bahwa ada ledakan bom. Tidak ada ledakan bom. Tetapi akibat lift barang yang jatuh dari lantai 3 ke lantai 1, karena beban yang berat, struktur bangunan juga tidak kuat, itu yang mengakibatkan suara yang besar. 11 korban luka dirawat di Rumah Sakit Bunda dan Rumah Sakit Universitas Indonesia Kota Depok. Suami ibu udah tahu kondisinya, Bu? Ya, soalnya harus di antigen, harus di antigen. Berarti belum tahu perkembangannya, Bu, saat ini? Belum tahu? Polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti jatuhnya lift barang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 bocah yang berboncengan motor ditabrak minibus hingga terpental dari motor di ruas Jalan Trans Kalimantan. Tragis, seorang bocah tewas, 2 lainnya terluka parah. Keluarga korban histeris. Tangis histeris keluarga terjadi menyaksikan minibus. Kecelakaan terjadi di depan rumah korban di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Korban mengendarai sepeda motor berboncengan 3 bersama 2 saudaranya akan berbelanja ke warung. Hasil penyelidikan polisi, mobil yang menabrak melaju kencang akan menyalip mobil di depannya. Diduga korban tak menyadari ada motor korban di depan. Pengemudi mobil sempat berupaya menghindari tabrakan hingga menabrak pohon ketapang di pinggir jalan. Akibat jalanan licin, mobil kemudian menabrak motor. Tragis, ketiga bocah terpental dari motor. Bocah pengendara motor tewas, 2 bocah yang dibonceng terluka parah. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, iNews melaporkan. Pemirsa, truk ekspedisi bermuatan makanan terjun ke jurang sedalam 30 meter. Diduga truk mengalami remblong saat jalan menurun hingga menabrak pembatas jalan. Sopir truk tewas terjepit kemudi. Sebuah truk bermuatan makanan ini terjun ke jurang sedalam 30 meter di Jalan Lintas Sumatera KM 53 Dusun Suruh Sekapur, Bungo, Jambi. Truk yang dikendarai Sukiman melaju dari Jakarta menuju Provinsi Sumatera Barat. Saat jalan menurun, truk melaju kencang namun tak bisa menghindari mobil yang ada di depannya. Diduga sopir hilang kendali hingga menabrak pembatas jalan dan langsung masuk ke jurang di dasar Sungai Batang Jujuhan. Mobil rusak berat sedangkan Sukiman tewas di lokasi. Sungai Jujuhan, kendaraan truk box warna kuning yang diduga atau kontrol. Dugaan sementara ada bertumburan dengan satu KPP yang lain, tapi masih dalam penyelidikan. Dalam sketsa TKP juga sebelum masuk ke jembatan dan terjun ke sungai, menghindari kendaraan lain. Jasad korban baru bisa dievakuasi beberapa jam kemudian dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Haji Hanafi, Bungo, Jambi. Dari Bungo, Jambi, Budi Utomo melaporkan. Pemirsa, 2 bocah di Tangerang, Banten menjadi korban jambret handphone saat bermain di depan rumah. Modus pelaku berpura-pura tanya alamat. Berboncengan motor, 2 pria melintas di perumahan Argo Subur, Solear, Kabupaten Tangerang, Banten. Dengan alasan menanyakan alamat, kedua pelaku segera putar arah saat melihat sejumlah anak membawa HP untuk bermain game online di depan rumahnya. Dengan cepat kedua pelaku segera merampas HP tersebut dan segera kabur. Peristiwa perampasan HP di kawasan perumahan ini sering terjadi.
Situasi yang sepi membuat para pelaku segera kabur usai beraksi merampas ponsel korban. Aksi pencurian ini telah meresahkan warga. Nah, lihat anak-anak doang, nggak ada orang tua. Dia jalan ke sini, balik lagi muter, dipaksa itu anak. Sebenarnya sempat berebut gitu kan. Namanya anak kecil kan tenaganya kurang lah ya. Nah, jadi ya namanya anak-anak lah. Diambil itulah HP, langsung kabur. Berdasarkan rekaman CCTV, korban bersama pengurus warga melaporkan kasusnya ke Polsek Cisoka. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Seorang penghuni apartemen di Cengkareng, Jakarta Barat menjadi korban penjamretan saat berdiri di pinggir jalan depan pintu masuk apartemen. Aksi pelaku merampas tas korban terekam CCTV. CCTV merekam saat penghuni apartemen menjadi korban jamret saat berdiri di depan pintu masuk area apartemen Centraland Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku yang mengendarai motor memepet korban dan hendak merampas HP yang sedang dipegang korban. Gagal, pelaku lalu merampas tas korban. Korban berupaya mengejar namun pelaku kabur. Orang lagi mau nunggu, kayak nunggu Grab apa gimana, terus nggak sengaja disamper sama motor gitu. Ya hampir kena lah, bisa dibilang lah. Kena lah, udah sempat dipepet gitu. Apa bang barangnya? Yang dijamret apa bang? Tas sih, tas lempangan gitu. Korban berharap polisi menangkap pelaku jamret ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Dua pengendara sepeda motor nekat masuk tol Jakarta Tangerang. Aksi berbahaya terekam video amatir warga. Pengendara sepeda motor ini melaju cepat di ruas tol Jakarta Tangerang menuju pintu tol Cikupa Tangerang, Banten. Bahkan pria dan wanita berboncengan ini nekat berpindah ke jalur cepat hingga mengganggu dan membahayakan keselamatan pengguna jalan tol. Dari hasil pemeriksaan diduga pelaku masuk melalui pintu tol Tangerang. Pelaku nekat menerobos karena tidak adanya petugas jaga di lokasi. Dari tol tersebut tidak ada petugas yang berjaga karena sudah menganut sistem open system, jadi menggunakan e-tol sehingga tidak ada yang berjaga di situ, tapi sudah terekam dari CCTV. Identitas pelaku telah diketahui dan kini diburu polisi. Pelaku akan diberikan sanksi tilang agar tidak mengulangi perbuatannya karena membahayakan pengguna jalan lain. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Tolak gugurkan kandungan wanita hamil 9 bulan di Semarang, Jawa Tengah dihabisi seorang mahasiswa kekasihnya. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Serkap.